Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan, dan hari ini saya rindu bagi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolonganmu, penghentaranmu, pengembalanmu yang manis jadi bagian kami semua. Hari ini adalah harinya Tuhan. Saat ini hamba rindu membagikan firman Tuhan untuk semua sahabat FB dimanapun berada, dan biar firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kami semua. Berfirmanlah Engkau, urapi hambamu, urapi ke semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat FB dimanapun Anda berada, tentunya pagi ini kita akan membaca firman Tuhan menjadi perenungan kita untuk kita boleh menikmati kebesaran Tuhan di sepanjang hari ini. Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah ini, kita mengerti dan memahami bahwa kata iman dalam studi Yunani menggunakan kata pistis atau pisteo. Jadi mempunyai arti di mana kita bergantung sepenuhnya, berharap sepenuhnya meskipun tidak kelihatan. Sosok yang kita yakini, yang kita percayai, tapi dengan iman yang ada pada kita memahami bahwa Dia ada. Yesus ada. Allah itu ada. Roh Kudus itu ada, yang sedang mengamati hidup saya dan hidup saudara. Dan Dia sumber mujizat. Dia sumber kuasa. Dia sumber segala sesuatu yang mengerjakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah Dia yang kita percayai sampai hari ini. Nah, iman yang kita miliki, yang kita terima dari Bapa di surga, dari Yesus, dari Roh Kudus, lewat firman Allah yang kita pelajari, yang kita baca setiap saat, membuat kita bertumbuh di dalam keyakinan, pengharapan kita kepada Yesus. Dan kekuatan ini tidak pernah goyah dalam hidup kita. Semakin dahsyat, semakin luar biasa. Saya mau katakan kepada kita, hari ini khotbah saya berikan judul atau tema vaksin adalah iman yang kita miliki. Jadi sekali lagi, vaksin adalah iman yang kita miliki, atau iman adalah menjadi vaksin dalam diri kita sebagai orang percaya untuk mengalahkan virus corona. Sekali lagi, iman yang ada dalam diri kita itu menjadi vaksin untuk mengalahkan virus corona. Jadi vaksin dalam diri kita adalah iman yang kita miliki, yang kita dapat dari Yesus, dari Bapa, dari Roh Kudus, dari firman Allah yang kita pelajari. Contoh-contoh yang begitu banyak kita boleh lihat di dalam firman Tuhan. Sejarah membuktikan secara akurat dan sangat tepat apa yang dikerjakan oleh Bapa di surga, oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, waktu Dia mengadakan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dan tanda-tanda heran, mujizat demi mujizat dilakukan oleh Bapa di surga lewat Yesus, oleh pekerjaan Roh Kudus, dan semua terjadi. Dalam perjanjian lama juga ada contoh-contoh yang Tuhan berikan kepada kita, Alkitab informasikan kepada kita. Tuhan juga memakai nabi-nabi mengadakan tanda-tanda heran, mujizat. Dalam perjanjian baru juga ada banyak contoh yang kita bisa lihat dari firman Tuhan. Mujizat juga dipercayakan kepada rasul-rasul untuk boleh melakukannya dengan iman yang Tuhan berikan kepada mereka, dengan iman yang mereka miliki, yang mereka dapat dari Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengerjakan mujizat demi mujizat. Saya mau katakan kepada kita informasi tentunya yang kita dapat dari Alkitab, kita boleh melihatnya, kita boleh mendengarnya, dan kita boleh membacanya. Nah, mujizat dalam perjanjian lama ada 4 contoh yang kita bisa lihat dalam PL. Dalam 1 Raja-Raja 17, Anda boleh perhatikan ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak nafasnya. Ingat baik-baik, sakit keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku.
Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawa naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu Elia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kuucapkan itu adalah benar." Nah, Elia memiliki iman yang dahsyat yang Tuhan berikan. Dia boleh menyembuhkan seorang anak dari perempuan yang tua ini. Ini mujizat yang dikerjakan oleh Allah, oleh Yesus, oleh Roh Kudus dalam diri seorang hamba Allah Elia. Karena Elia punya iman. Nah, contoh yang kedua yang kita bisa lihat juga dalam kitab Raja-Raja, pasal kita boleh memahami, ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Bahkan ada contoh yang ketiga juga dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 35 sampai 37. Bahkan ada contoh yang keempat juga dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Saya baca untuk bagian keempatnya, contoh yang keempat. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Tapi dengar baik, oleh iman yang dimiliki oleh hamba Allah, maka seorang panglima ini disembuhkan. Mujizat terjadi. Ingat baik-baik, Tuhan perintahkan untuk seorang perwira ini, seorang panglima ini, untuk menceburkan dirinya. 7 kali dicelupkan di dalam ayat dan terjadi mujizat. Nah, ini dikarenakan iman yang dimiliki oleh hamba Allah, iman yang dimiliki oleh nabi yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Ini contoh-contoh yang sedikit saya boleh petik dari Perjanjian Lama. Nah, kita boleh melihat juga contoh-contoh mujizat di dalam Perjanjian Baru yang diungkapkan di dalam Injil Sinoptik yang boleh kita pahami, yang boleh kita belajar. Kita boleh melihat mujizat dalam Perjanjian Baru. Matius pasal 9 20-22. Saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjawab jubah-jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Tapi Anda perhatikan baik, bagian B dikatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Luar biasa. Ini mujizat yang dilakukan oleh Yesus selama dalam pelayanan. Tapi kadar iman yang dimiliki oleh perempuan itu menyembuhkan dia. Luar biasa. Iman yang ada padanya menyembuhkan dia. Kemudian contoh yang kedua, mujizat dalam Perjanjian Baru yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius 8 ayat 5 dan seterusnya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13, lalu kata Yesus kepadanya, kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Anda lihat iman yang dimiliki oleh seorang perwira, bahkan diungkapkan oleh firman Tuhan dengan tegas. Tuhan belum pernah menjumpai di tengah-tengah umat Israel iman seperti ini. Tapi kepada perwira ini dahsyat. Ini merupakan penilaian Tuhan. Luar biasa. Jadi iman yang ada kepada perwira itu menyembuhkan hambanya. Tuhan, ingat saya mau katakan kepada kita, kuasa dan mujizat yang berlaku sampai hari ini boleh menolong saya dan boleh menolong saudara. Dan kita lihat juga contoh yang lain. Contoh yang ketiga dari mujizat dalam Perjanjian Baru yang dilakukan oleh Yesus terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Kita melihat. Kita boleh membacanya. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus, ayat 42 kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Luar biasa. Kata firman Allah pada ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara terkasih dalam Tuhan, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Orang ini sembuh dari penyakitnya, dia buta. Tapi kata firman Allah, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu yang telah menyembuhkan dia. Puji Tuhan. Ini bicara soal iman yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan di masa lalu yang kita pelajari sampai hari ini. Jadi mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan juga Anda mengenal seorang Petrus, rasul yang Tuhan pakai dalam Perjanjian Baru. Anda juga pernah mengenal, membaca, meneliti seorang Paulus dalam Perjanjian Baru. Tuhan pakai dengan dahsyat. Ingat, Petrus hanya dengan bayang saja, hanya kena bayangannya saja orang sembuh. Paulus hanya kena sapu tangannya saja orang sembuh. Kenapa demikian? Karena mereka punya iman. Iman kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Iman kepada Bapa di surga. Iman kepada Yesus. Iman kepada Roh Kudus. Yang semuanya mereka pelajari dari Alkitab, firman Allah. Dan juga mereka dapat inspirasi dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan. Ini semua sesuatu yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang percaya. Saya dan saudara, kita semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat tentunya cerita ini, apa yang dipaparkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini merupakan penegasan bagi kita semua untuk kita boleh pahami. Saya mau katakan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Anda boleh melihat dari bagian-bagian ini. Boleh melihat. Dalam Perjanjian Lama memang ada sentuhan fisik daripada seorang Elia, ya, berdoa kepada seorang anak yang lagi sakit. Tapi dalam Perjanjian Baru, ingat baik-baik, firman Allah katakan, tidak ada penumpangan tangan kalau kita belajar di sini. Tuhan datang menyembuhkan mereka. Ingat baik-baik, Tuhan tidak mengadakan penumpangan tangan kepada mereka, tapi kesembuhan terjadi. Kenapa? Mujizat terjadi. Kenapa? Iman yang ada dalam hidup mereka masing-masing. Tapi kalau saudara pelajari, ya, dari semua yang membutuhkan kesembuhan, mujizat dari mereka-mereka ini,
semua ada tindakan untuk menjumpai hamba Allah, ada tindakan untuk menjumpai Yesus. Bertindak. Iman mereka bertindak. Saya mau katakan kepada kita, jadilah orang percaya, anak Tuhan, hamba Tuhan, umat Kristiani yang punya tindakan iman untuk kita mengerti, bisa memahami. Fides quaerens intellectum. Iman berusaha untuk mengerti. Iman berusaha untuk mengerti. Fides quaerens intellectum. Iman berusaha untuk mengerti. Mengerti berarti kita bertindak. Mengerti berarti kita bergerak. Ada tindakan dari iman. Ada perbuatan dari iman untuk menjumpai hamba Tuhan, untuk menjumpai Yesus, untuk menjumpai pelayan-pelayan yang kita tahu bahwa oleh kuasa Tuhan boleh terjadi dan sudah terjadi di zaman perjanjian lama, di zaman perjanjian baru, dan saya percaya juga zaman sekarang di era ini, maka mujizat Tuhan masih ada dan boleh terjadi dan sedang terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi di sini kita lihat, ya, ternyata iman menjadi vaksin. Iman menjadi vaksin dalam kehidupan kita. Haleluya. Pemerintah berusaha menganjurkan kepada semua masyarakat Indonesia, ya, supaya benar-benar dalam tubuh kita imun harus kuat, harus mantap. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Bahkan anjuran pemerintah lewat tentunya badan-badan terkait di Indonesia ini, termasuk Badan Kesehatan tentunya, ya, di seluruh provinsi, kabupaten, kota, lewat dokter-dokter, supaya masyarakat Indonesia sadar dengan lingkungan, dengan dirinya. Kalau kemana-mana, ya, harus hati-hati, pakai masker, ya, cuci tangan, mandi yang bersih, ya, dan seterusnya, menggunakan sanitizer dan seterusnya. Ini semua yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenapa? Ini supaya menangkal, ya, menangkal virus jangan masuk ke tubuh kita. Tetapi saya mau beritahu kepada kita, ingat baik-baik, ya. Imun tidak cukup untuk menjadi antibodi, ya. Toksin tidak cukup untuk menjadi antibodi, menjaga semua yang ada dalam diri kita. Tetapi saya mau beritahu kepada kita, ya, kalau sudah kita taat, tambah dengan imun, ya, plus dengan iman yang ada tindakan, ini dahsyat. Jadi iman yang kita miliki menjadi vaksin dalam diri kita untuk mengalahkan virus corona. Kenapa? Kita lihat dalam perjanjian lama juga, dalam perjanjian baru, ternyata kesembuhan yang terjadi dalam diri anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang percaya, iman yang mereka miliki. Nah, saya mau katakan kepada kita, potensi kemampuan daripada iman sangat dahsyat. Jangkauannya, potensi dari iman, kekuatan dari iman, iman yang ada miliki dengan sebuah tindakan yang akurat berdasarkan firman Allah. Dapat apa? Iman itu dapat mengalahkan sakit penyakit. Iman yang menjadi vaksin dalam diri kita dapat mengalahkan sakit penyakit. Iman yang menjadi vaksin dalam diri kita dapat mengalahkan semua radikal bebas yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, iman yang menjadi vaksin dalam diri kita dapat mengalahkan radikal bebas yang ada di sekitar kehidupan kita. Bahkan iman yang menjadi vaksin dalam diri kita dapat mengalahkan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Semua dapat dikalahkan dengan iman yang menjadi vaksin dalam diri kita. Luar biasa. Iman yang kita miliki adalah iman yang biasa. Iman yang luar biasa. Kenapa? Setiap anak Allah diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Coba kita perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, percaya. Saya mau katakan kepada kita, modal yang kuat yang mesti dimiliki oleh kita semua adalah percaya. Iman, pistis, pisteo. Kita meyakini dia dapat mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang besar di luar jangkauan pikiran kita. Mungkin para dokter berkata, aduh Pak Pendeta, tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin para ahli kesehatan berkata, terlalu sulit. Tapi saya mau beritahu, iman yang engkau miliki
dapat mengalahkan sakit penyakit. Iman yang engkau miliki dapat mengalahkan semua radikal bebas. Kenapa? Sebab engkau dikatakan oleh Alkitab sebagai anak Allah yang telah menerima kuasa yang engkau percayai sampai hari ini, karena kita percaya di dalam namanya. Luar biasa. Kemudian kita lihat juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Apa kata firman Tuhan di sana? Potensi iman yang dahsyat, yang besar. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bayangkan, semua yang lahir dari Allah, anak-anak Tuhan, kita semua orang percaya yang lahir dari Allah, berarti kita yang percaya, kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, anak-anak Allah telah menerima kuasa, telah menerima iman untuk mengalahkan dunia. Apapun yang di sekitar kita bisa dikalahkan oleh iman yang kita miliki. Saya katakan tadi bahwa iman menjadi vaksin dalam hidup kita. Iman juga menjadi imun dalam diri kita. Dan iman itu menjadi vaksin untuk memproteksi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan perbuatan kita. Situasi apapun yang sedang Anda alami hari-hari ini, yang mungkin sungguh mengecewakan dan mengkhawatirkan. Sebab kalau Anda juga baca koran hari ini yang diungkapkan lewat Madopos, ya, dikatakan ribuan orang yang kehilangan pekerjaan. Orang yang bekerja di mal-mal lagi menjerit karena berhenti dari pekerjaan. Atau mungkin di PHK dari perusahaan. Menjerit karena virus corona yang sedang melanda dunia ini, yang sedang melanda Indonesia, yang melanda Sulawesi Utara, yang melanda Manado. Ini realita yang perlu kita hadapi. Realita yang perlu kita hadapi bersama-sama. Dan kita sedang berusaha tentunya. Lewat apa? Lewat anjuran pemerintah kepada kita semua. Untuk hati-hati dengan kehidupan kita. Makanya kita disuruh pakai masker. Kita disuruh pakai sanitizer. Ya. Dan jaga jarak. Ya, jaga bicara. Dan sebagainya. Situasi seperti ini. Semakin rumit, semakin sulit. Dan memang Alkitab sudah mengungkapkannya. Menjadi berita real, berita nubuatan, bahkan berita yang nyata. Lewat Perjanjian Baru kita pelajari bahwa dunia yang sementara kita tempati ini, kata Alkitab, dunia sementara menuju pada kehancuran. Berarti dunia bukan semakin baik. Bahkan kata Alkitab, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, menjadi tawar. Dan orang akan saling berkelahi, saling membunuh satu yang lain, saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Alkitab sudah mengutarakannya. Tapi bukan kita yang mengadakan itu. Jangan orang percaya. Jangan anak Tuhan. Jangan kita sebagai orang percaya mengadakan hal seperti itu. Nah, Tuhan sangat marah. Tapi apa yang diungkapkan oleh Alkitab sedang terjadi hari-hari ini. Nah, apakah kita tidak akan tinggal, atau apakah kita akan diam-diam saja, atau kita nggak peduli dengan lingkungan, kemudian kita tidak akan berusaha untuk memperpanjang hidup, untuk selalu hidup. Kita sedang berusaha ya untuk mengelola semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah situasi COVID-19 yang sedang melanda dunia, bahkan melanda kita semua. Kita kena dampaknya. Jemaat-jemaat yang kita pimpin kena dampaknya. Bahkan kita juga sebagai hamba Tuhan kena dampaknya. Karena biasanya kita ibadah 1 minggu 4-5 kali. Sekarang hanya ibadah sekali. Ibadah apa lagi? Ibadah virtual. Nah, lewat Zoom mungkin, ya, lewat live streaming, media sosial, atau juga lewat WA, Instagram, MyChat mungkin, radio dan televisi, dan sebagainya. Nah, kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Tapi saya katakan tadi, apakah kita akan berhenti untuk mencari hidup? Tidak tentunya. Kita akan dibiasakan oleh situasi dan keadaan. Dan kita membiasakan diri dengan situasi ini. Untuk boleh jalan bersama-sama dengan tantangan, dengan persoalan. Banyak hal yang sudah terjadi di negara ini, di bangsa kita, di dunia ini. Tambah lagi mungkin dengan politik yang carut marut, saling mempersalahkan, saling menuding, dan memanfaatkan situasi dan sebagainya. Nah, yang paling bahaya lagi, kalau ada bantuan-bantuan pemerintah, saya katakan paling bahaya ya. Yang paling bahaya lagi kalau ada bantuan-bantuan pemerintah yang datang kepada semua masyarakat untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam soal
pakai, makan, minum dan sebagainya, kemudian dikorup lagi oleh orang tertentu, lebih parah lagi, lebih semakin gak sehat. Ekonomi sudah mulai anjlok, kita masih berlaku curang lagi, nggak beres, nggak jujur. Nah ini yang paling bahaya. Ini kemungkinan yang bisa terjadi di sekitar kita, di bangsa kita, di negara kita. Nah ini yang bisa terjadi. Tapi saya mau beritahu kepada kita, apapun yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, jangan mempersalahkan orang lain. Jangan mempersalahkan siapa-siapa. Jangan mempersalahkan pemerintah, jangan. Jangan mempersalahkan situasi, keadaan, kondisi. Ini kita harus hadapi. Sebab ini merupakan seizin Tuhan terjadi dalam dunia ini. Ini diluaskan Tuhan terjadi bagi saya, bagi saudara. Dan ini, ingat baik-baik, menjadi pembelajaran buat kita. Dari peristiwa ini kita punya makna edukasi yang begitu dalam. Ternyata apa yang ada dalam dunia ini, yang kita banggakan, ya, yang mungkin menjadi hobi kita, kesukaan kita, semua anjlok, semua habis, semua runtuh. Sendi-sendi kehidupan bangsa hancur dan hancur. Seperti itu keadaannya. Kenapa? Karena COVID-19 ini. Tetapi saya mau beritahu, pemahaman, pengertian, instruksi firman Allah terus datang kepada kita. Pengajaran datang kepada kita, memberikan makna edukasi yang tinggi, pemaknaan yang tinggi dan dalam hidup kita, supaya orang percaya dalam menghadapi situasi ini. Umat Kristen, kita semua yang punya nilai religius yang tinggi, mari kita jangan tinggalkan keyakinan kita. Tuhan kita, Yesus kita, yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, iman yang dahsyat dalam hidup kita. Dan saya mau katakan kepada kita, iman yang dahsyat inilah yang menjadi vaksin dalam diri kita untuk menentang, untuk melawan, membunuh virus corona yang sedang ada di sekitar kehidupan kita. Saya bilang tadi bahwa kita diperhadapkan juga dengan radikal bebas. Ya, di sana sini ada banyak bakteri, di sana sini ya ada banyak virus dan sebagainya yang bisa datang kepada kita kapan saja. Tapi kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa ya, yang dianjurkan oleh pemerintah, dan iman kita yang handal, saya percaya kita diproteksi oleh kuasa Tuhan. Kita diproteksi oleh kuasa Allah. Kita diproteksi oleh kuasa Roh Kudus yang dahsyat, dengan kekuatan iman yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Situasi apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah, kita tidak akan lemah, kita tidak akan loyo, tapi kita semakin bangkit, semakin kuat menyatakan kemuliaan kepada dunia, bahwa kita ini orang percaya yang tidak takut menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Kenapa demikian? Sebab firman Allah memberikan kepada kita kekuatan dengan iman yang kita miliki. Dan iman kita terlatih menghadapi segala akibat di sekitar kita. Iman kita memang harus dilatih menghadapi semua akibat pergaulan, akibat politik, akibat ekonomi, akibat sosial, akibat budaya, akibat pergaulan, dan apa saja yang sedang kita hadapi. Situasi ini semakin mencekam. Jangan memperumit keadaan. Tapi mari Anda sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya, orang percaya, anak Tuhan, bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, alim ulama, bekerja sama dengan para medis, bekerja sama dengan orang-orang sekitar Anda untuk memerangi COVID-19 ini, memutuskan jaringan mata rantai COVID-19 dengan kehidupan keimanan yang tinggi, yang dahsyat, ya, yang handal, yang prima untuk mengalahkan virus corona. Saya sering katakan, kita berperang melawan musuh yang tidak kelihatan. Ini merupakan bencana non alam. Tapi apa yang mau dikatakan sudah terjadi, dan tentunya ya, kita tidak akan mengatakan dan mulai mengutuk orang lain, menjudge orang lain. Lihat dia sudah begini, sudah sakit, seperti tidak. Situasi jangan seperti itu. Justru kita menguatkan teman-teman kita yang mungkin lagi terdampak COVID, teman-teman kita, sahabat kita, ya, kenalan kita, di mana kita tinggal, ya, di mana kita bernegara. Kita berikan spirit bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Kita doakan mereka
Dan mungkin saja kalau Anda punya kelebihan, Anda bisa bagi berkat kepada mereka. Sentuhan sosial yang merupakan refleksi teologis dalam tugas sosial. Pemberian-pemberian yang Anda bisa berikan. Saya senang dan bangga ya kepada pemerintah Provinsi Utara ya. Bahkan saya lihat pemerintah di berbagai kabupaten kota ya sangat memperhatikan masyarakat yang mereka pimpin. Ya. Kita juga lihat contoh dari Pak Presiden ya bagi-bagi berkat, bawa door to door, bawa kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, demikian juga kita lihat gubernur kita seperti itu ya, membagi-bagi berkat di pulau di mana saja lewat badan terkait. Bahkan juga kita melihat pemerintah Kota Manado ya, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota itu memberikan kepada umat, kepada masyarakat pemberian-pemberian yang ada untuk membantu mereka. Kita juga lihat ya Minahasa Utara ya, Ibu Foni, anak kepenampunan, membagi berkat juga. Saya lihat bawa ke kampung-kampung, bawa ke desa-desa, itu luar biasa. Ibu Teti Paruntu juga ya, Bupati yang ada di Minsel, luar biasa. Bupati juga yang ada di Mitra, yang ada di Sanyar, yang ada di Bomong, di mana saja. Semua mereka sangat peduli dengan masyarakat yang mereka pimpin. Ini luar biasa ini, sangat luar biasa. Nah, keprihatinan ini tentunya dari pemerintah pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kota, sampai masyarakat terkecil. Ini tentunya kita harus berikan apresiasi kerja keras mereka. Dan kita berikan apresiasi kepada tokoh-tokoh agama, alim ulama, para TNI, Polri, yang siang malam ada di jalan, dokter juga begitu, para suster perawat, siang malam menangani pasien, menangani orang yang kena atau terinfeksi dengan virus corona, luar biasa. Bahkan Anda lihat begitu banyak dokter yang meninggal, ada juga TNI Polri yang meninggal gara-gara menjaga dan mereka terjangkit. Banyak, kasihan bangsa kita ini. Kalau kita lagi tidak sadar ya, kita tidak lagi berupaya bagaimana kita harus memerangi bersama-sama, memutuskan ya virus COVID-19 ini, memutuskan mata rantai ini. Mari tentunya kita sadar bersama. Kita berusaha. Sebab pemerintah kita sudah berusaha siang malam mungkin nggak tidur, ya. TNI Polri juga begitu, para suster perawat dokter begitu. Nah, tokoh-tokoh agama juga mari kita semua bergandengan tangan, ya, dengan masyarakat. Sekarang bukan masanya engkau berkata kamu golongan agama ini, kamu golongan agama ini. Itu bukan masanya, bukan saatnya. Kita harus saling merangkul satu dengan yang lain. Mari kita cintai bangsa kita. Kita kasih bangsa kita. Kita kasih negara kita. Provinsi kita. Kabupaten kita. Kota kita. Kita kasih masyarakat di sekitar kita. Di kelurahan, desa, dusun, dimanapun kita berada. Mari saling merangkul. Dan gunakan iman yang engkau miliki. Saya percaya setiap kita di negara ini memiliki iman. Dengan keyakinanmu masing-masing, engkau gunakan keimananmu untuk supaya menjadi penangkal sebagai vaksin untuk mengalahkan virus corona. Saya percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita hari ini, esok, dan seterusnya. Pastikan hidup saya, hidup saudara punya iman yang handal, iman yang prima, iman yang kuat, iman yang dahsyat, yang mengalahkan virus corona. Bersama Yesus, lakukan perkara besar, gagah perkasa, ada mujizat, ada jamahan Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada kesembuhan yang kau alami, ada pemulihan yang engkau alami, dan bangsa kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Manado, semakin kuat menghadapi persoalan hidup, sebab Tuhan menyertai kita dan iman kita semakin kuat menghadapi pergumulan hidup. Tuhan punya nama dibesarkan, dimuliakan. Jadi Tuhan kepada kita orang percaya bukan kalah, tapi menang. Bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Bukan dikutuk, tapi diberkati 100 kali ganda. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan ini Engkau berikan bagi hamba-Mu untuk bagi berkat firman Allah kepada semua sahabat FB dalam acara Inspirasi Hidup. Dan hamba percaya Engkau sudah berkati kami semua. Doa kami juga menyertai bangsa kami Indonesia tercinta ini.
pemerintah yang dari tingkat pusat tentunya, Bapak Presiden dan semua jajarannya, bahkan lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara. Kami juga berdoa untuk mereka semua, DPR, MPR, lembaga eksekutif, yudikatif, diberkati berlimpah-limpah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Para gubernur, para wali kota, para bupati, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sampai kepada tentunya Tripida, Tripika, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bersama-sama tentunya dengan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para suster, para perawat, para dokter TNI Polri, Tuhan yang sudah berjuang sampai hari ini bergandengan tangan untuk memerangi COVID-19, memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, diberikan kekuatan berlimpah-limpah, dan Tuhan pulihkan bangsa kami, kasihani bangsa kami. Mohon ampun sekiranya ada salah dosa yang dibuat oleh pemerintah kami, oleh masyarakat Indonesia, oleh tokoh-tokoh agama, alim ulama. Kami semua jemaat umat Tuhan, ampuni sekiranya ada salah dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau berikan kekuatan buat kami semua. Saudara-saudara kami yang meninggal, yang sudah pergi tinggalkan kami semua, kami berdoa, kuatkan semua keluarga mereka yang ditinggalkan. Berkati mereka semua, berikan kekuatan iman menghadapi realita hidup yang sedang dihadapi. Dan kami sangat percaya dengan Tuhan akan melakukan gagah perkasa, perkara yang besar gagah perkasa kami bisa lakukan, dan bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, ini sembahyang kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita akan jumpa lagi dalam program yang sama, Inspirasi Hidup bersama saya, Pendeta Luntungan. Haleluya.